Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Nah, pada video kali ini gua bakal ngelanjutin alur cerita reinkarnasi petarung part 4. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke videonya. Pada part sebelumnya, kita diperlihatkan ketika Junwo sedang bepergian ke pasar, ia dan adiknya tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Kemudian Kyung Ho yang menyadarinya langsung berlari dengan cepat menuju ke kediaman milik Jungwo. Di sana ia memberitahu kepada ayahnya Jungwo kalau tuan muda dan nona muda diculik ketika bepergian ke pasar. Waktu pun berlalu. Terlihat di suatu ruangan yang kotor, Junwo pun tiba-tiba tersadar. Ia pun terkejut ketika melihat para penculik yang sedang duduk di depannya. Penculik yang memiliki luka di wajah akan gue beri nama Scarface. Scarface pun berkata, "Oh, lihat anak itu sudah bangun." Si gendut menjawab, "Dia bangun duluan karena dia adalah anak laki-laki bodoh." Lalu Junwo pun melihat para penculik dengan tatapan yang kesal. Scarface lalu mendekat ke Junwo. Dia berkata, "Anak macam apa yang punya tatapan bengis seperti ini?" Junwo lalu menatap dengan tajam dengan sedikit marah. Ketika Scarface melihat mata Junwo, dia merasakan tatapan yang sangat mematikan dari arah Junwo. Dia pun merasa merinding dibuatnya. Tak lama kemudian, si botak datang dengan membuka pintu dan berkata, "Ketua menyuruh kita menjalankan rencana, jadi urus mereka dengan benar." Si gendut berkata, "Mungkin saja anak-anak ini memang benar anaknya orang besar di kota ini." Si botak menjawab, "Bukan mungkin lagi, tapi memang benar." Scarface pun bilang, "Tapi kan katanya mau memeras uang dari orang tua mereka. Meski dia ketua kita, tapi dia itu sedikit." Si gendut pun menjawab, "Bagaimanapun juga kita sudah sampai sini. Percuma saja mengembalikan mereka. Bukankah kita harus menyelesaikan pekerjaan ini dengan benar?" Scarface berkata lagi, "Baiklah, ini akan jadi menyenangkan," sambil tersenyum. Kemudian Junwo mencoba melepaskan kain yang berada di mulutnya. Lalu dia berkata, "Kalian benar-benar sudah gila ya. Padahal kalian sudah tahu siapa ayahku, tapi kalian tetap menjalankan rencana ini." Si gendut pun kaget dan mengatakan, "Bocah ini bagaimana bisa dia?" Lalu Junwo mencoba berdiri sambil meludah. Dia berkata, "Bagaimana kalau kalian menyerah dan melepaskan kami sekarang juga? Apa kalian pikir kalian bisa selamat dari semua ini?" Tiba-tiba si gendut bergerak dengan cepat ke belakang Junwo dan membungkam mulut Junwo dengan kain. Lalu si gendut mengatakan, "Aku tahu kau anak yang cukup galak, tapi kami bukan orang gampangan seperti yang kau pikirkan, nak. Bocah, tidurlah sedikit lagi." Junwo pun merasa lemah sambil pingsan dan bergumam, "Kalian akan menyesal." Setelah Junwo pingsan, si gendut bilang, "Dia adalah barang berharga. Kita tidak boleh sembarangan menyentuhnya. Benar bukan?" Scarface lalu bertanya kepada si botak, "Woi, terus kapan kita mau menjalankan rencananya?" Si botak pun bingung mau menjawab apa karena ia tidak tahu apa-apa. Lalu si gendut mengatakan, "Ini akan segera berjalan dengan cepat. Mungkin saja sekarang suratnya telah disampaikan. Hahaha." Kembali ke kediaman Junwo. Di sana terlihat ayah dan ibu Junwo yang sedang berpegangan tangan. Ayah Junwo mengatakan, "Jangan terlalu khawatir, karena sekarang seluruh tempat sedang diselidiki. Mereka pasti bisa segera ditemukan." Ibu Junwo menjawab sambil mengangguk, "Iya, aku percaya padamu." Ayah Junwo lalu bilang,
ini adalah salahku. Karena mereka masih kecil, aku berpikir tidak apa-apa kalau mereka ditinggal sendirian. Lalu tiba-tiba Bae Hak pun bilang ke ayahnya Junwo, "Tuan, ada tamu yang datang. Dia adalah seorang bocah gelandangan. Dan ada sebuah kertas di tangannya. Katanya dia disuruh oleh para pendekar dari wilayah luar. Dan untuk isinya, itu adalah surat yang dikirim oleh kelompok penculik yang katanya telah menculik anak-anak tuan." Ayahnya Junwo menjawab, "Penculik?" Bae Hak menjawabnya, "Karena kita sudah mengejarnya dari belakang, sebentar lagi kami akan mendapatkan ekor dari kelompok mereka." Setelah mendengar itu, ayahnya Junwo pun berdiri dan berkata, "Aku juga harus mengejarnya." Ia juga mengatakan kepada istrinya kalau mereka pasti akan baik-baik saja. Jadi, aku pergi dulu. Lalu ia pun pergi. Kemudian Bae Hak melompat ke belakang ayah Junwo dan mengatakan, "Ada laporan masuk bahwa ekor dari kelompok mereka telah tertangkap dan yang lain sudah pergi duluan. Apa yang harus saya perintahkan pada mereka, Tuan?" Ayah Junwo berkata, "Perintahkan pada mereka untuk melakukan tugasnya. Utamakan keselamatan anak-anak dan jangan beri ampun pada penculik itu." Lalu, dia dan para pasukan bergerak meninggalkan kediaman itu. Waktu berlalu, di suatu tempat di sebuah hutan, terlihat salah satu penculik yang sedang berlari menuju ke markas mereka. Di sana, para pasukan bayangan terlihat sedang mengikuti salah satu penculik itu tanpa disadarinya. Di tengah-tengah pengejaran, salah satu pengawal bayangan bertopeng merah berkata, "Bae Hak, apa kau bisa menghadangnya dari depan?" Bae Hak pun mengatakan, "Tidak masalah." Lalu, pria bertopeng hijau berkata, "Kalau begitu, Bae Hak, urus dari depan. Aku akan mengurusnya dari belakang. Dan kau istirahat saja di sini." Lalu kedua orang itu pun bergerak dengan cepat menuju ke penculik itu. Penculik itu pun terkejut ketika ada dua orang bertopeng yang sedang ada di depan dan di belakang dirinya. Ia lalu berteriak, "Siapa kalian?" Kalian pemburu ya?" Lalu penculik itu mengeluarkan senjata dari balik bajunya dan menyerang dua orang bertopeng dengan serangan mendadak. Tapi serangan itu dapat dihindari dengan mudah. Lalu Bae Hak mengepalkan tangan dan menyerang penculik itu. Penculik itu masih bisa menghindari serangannya. Lalu penculik yang merasakan krisis pada hidupnya pun mengeluarkan bom asap beracun dari balik bajunya dan mencoba untuk kabur. Tetapi pria bertopeng hijau menangkap penculik itu sebelum ia berhasil melarikan diri dan menyerang kakinya untuk membuatnya terjatuh. Lalu ia mengatakan, "Maaf saja, kalau racun aku mampu untuk mengatasinya. Bagaimanapun juga, sepertinya kaulah yang telah salah memilih lawan." Penculik itu lalu memasang wajah yang ketakutan. Cerita pun berlanjut, berpindah ke lokasi tempat Junwo dan adiknya diculik. Terlihat Soyeon yang tersadar melihat kalau kakaknya sedang pingsan dengan tubuh yang terikat dengan tali berada di depan dirinya. Ia melihat Junwo yang seperti itu lalu menangis dengan keras yang mengagetkan para penculik itu. Scarface yang mendengar itu langsung berdiri dan mengatakan, "Siapa itu sialan?" Si botak lalu memegang pundak Scarface dan mengatakan, "Dia cuma gadis kecil, kenapa kau begitu marah?" Scarface membalasnya, "Gadis kecil? Kau pikir sekarang ini kita sedang main rumah-rumahan?" Bos penculik yang jengkel lalu mengatakan, "Kalian berdua, hentikan.
Buatlah agar anak itu berhenti menangis, cepat. Si gendut lalu mendekat ke Soyeon dan mengatakan, "Hei gadis kecil, jangan menangis, cup cup cup. Paman-paman ini bukan orang yang jahat kok." Soyeon lalu melihat para penculik itu yang sedang tersenyum dengan menakutkan, lalu menangis dengan lebih keras lagi. Wah! Scarface yang tidak tahan lagi lalu mencoba memukul Soyeon. Tapi Junwo tiba-tiba tersadar dan menendang kepala Scarface sampai ia pingsan. Para penculik yang lain lalu terkejut dengan kejadian itu. Junwo lalu mengatakan, "Hei brengsek, sekarang kalian membuat adikku menangis." Ia mengatakan itu sambil marah. Si bos pun berteriak dengan keras, "Apa-apaan bocah itu? Hei, kau tidak berdiri, memalukan sekali. Kau mendapat pukulan dari bocah seperti dia." Junwo lalu melepaskan ikatan di tubuhnya dan mengatakan, "Aku akan ngebantai kalian semua." Lalu ia berlari menuju ke tempat si bos berada. Di sana si botak mencoba menghalangi jalan Junwo. Tapi Junwo menggunakan teknik gerakan miliknya untuk melewatinya. Lalu si gendut juga ikut mencoba untuk menghalanginya, tapi Junwo membalasnya dengan tendangan ke muka. Ia lalu melompat ke belakang dan mengatakan, "Kau pikir aku akan terkena serangan itu untuk yang kedua kalinya, heh?" Junwo lalu mencoba mengeluarkan aura pada tubuhnya sambil mengatakan, "Aku adalah dewa kematian yang akan mengambil nyawa kalian, dasar penculik anjing."